Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok bimbingan menulis yang beranggotakan Gracia Evelyn Sutanto, Gina Angelina, dan Muhini. Kelompok kami memilih materi dari sesi 1, yaitu Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Sebelum kita masuk ke sistematika penulisan karya tulis ilmiah, mari kita bahas pengertian dari karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Kita mengutip ini dari KBBI. Jadi, menurut KBBI, karya tulis merupakan karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi, serta kaidah tertentu. Sedangkan karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta seperti observasi, eksperimen, serta kajian pustaka. Jadi, dapat kita ambil pengertian dari karya tulis ilmiah adalah sebuah karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode yang sesuai dengan sistematika penulisan. Bahasa yang sesuai kaidah dan kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Apa dan mengapa sistematika penulisan itu penting dalam penulisan sebuah karya tulis? Sistematika penulisan itu sendiri merupakan penulisan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah karya tulis seperti riset ataupun penelitian. Sistematika penting untuk diperhatikan saat pembuatan suatu karya tulis agar karya tulis itu dapat dihasilkan secara tersusun runtut dan rapi. Sistematika penulisan karya tulis yang ideal terdiri dari 6 macam. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Bagaimana cara membuat judul pada karya tulis ilmiah? Judul suatu karya tulis ilmiah harus dibuat sesuai dengan EYD dan memiliki kandungan poin utama dari materi yang diangkat pada karya tulis tersebut. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar dapat berisikan beberapa hal seperti ungkapan syukur dan terima kasih penulis akan pihak-pihak yang membantu penyelesaian karya tulis ilmiah, serta menjadi suatu pembuka kepada pembaca mengenai uraian-uraian yang ada pada karya tulis ilmiah. 3. Daftar isi. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari karya ilmiah dan merupakan sebuah petunjuk bagi pembaca untuk lebih mudah menemukan urutan-urutan dari bagian karya tulis ilmiah. 4. Pendahuluan. Saya akan menjelaskan beberapa isi dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, berisi tentang gambaran umum mengenai topik dan pokok permasalahan yang disusun secara sistematis pada penelitian atau pembahasan yang diangkat pada karya tulis tersebut. Yang kedua ada tujuan pembahasan berisikan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian atau pembahasan yang ingin kita capai melalui penulisan karya tulis tersebut. Yang ketiga ada pembatasan masalah berisikan tentang pendekatan pokok permasalahan dari pembahasan atau penelitian yang diangkat pada karya tulis, sehingga ruang lingkup masalah dapat dibatasi agar pembahasan atau penelitian dapat dilakukan lebih fokus. 4. Teori yang dipakai berfungsi untuk memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dalam perspektif yang benar. Selanjutnya yang kelima ada sumber data dan sampel sumber. Penulis sangat bergantung pada sumber data dan sampel yang akan digunakan. Sumber data adalah subjek data yang akan diproses penulis, sedangkan sampel adalah bagian-bagian dari sumber data yang akan diteliti. Jika sumber data banyak dan beragam, istilah yang dapat digunakan adalah populasi dan sampel. 6. Metode dan teknik yang digunakan dalam karya tulis ilmiah
Ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada penulis dapat menyesuaikan pada isi pembahasan atau penelitian yang dilakukan pada karya tulis. Nah, umumnya metode penelitian atau bisa juga kita sebut dengan metode ilmiah adalah sebuah tata cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Yang terakhir adalah sistematika penyajian atau penulisan merupakan tata cara yang digunakan saat menulis karya tulis ilmiah mulai dari bagian awal sampai bagian akhir sesuai dengan aturan atau kaidah yang sudah disepakati. 5. Pembahasan. Pembahasan berisikan tentang penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Semua data yang dapat akan dibahas ulang pada bagian ini melalui sudut pandang dan teori yang digunakan oleh penulis. Pembahasan terdiri 4 macam. Yang pertama adalah penjelasan masalah yang dibahas. Kedua, penjabaran dan eksplanasi isi karya tulis. 3. Contoh-contoh isi materi. 4. Tabel, bagan, dan ilustrasi jika ada. 6. Itu adalah penutup. Nah, penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian di mana penulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta berbagai poin yang dapat dicapai. Sedangkan pada bagian saran berisikan harapan penulis yang ditunjukkan kepada pihak berwenang sesuai dengan topik makalah atau laporan yang dibuatnya. Demikian beberapa penjelasan kelompok kami dari materi sesi 1 yang kami pilih, yaitu sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.